Assalamualaikum, yuk kita saya terjemahkan lagi dari Ustadz Almir Kolan, orang Bosnia yang sudah lama tinggal di Australia. Guru saya. Assalamualaikum and welcome back to the channel. Today we are talking about riba. We are talking about some of the concepts within a riba that might be confusing some people. Hari ini dia akan menjelaskan konsep tentang riba yang membingungkan orang kebanyakan. So after I published the last video about riba, I noticed some of the comments in the section were kind of disputing the whole idea that what we are seeing in the finance world today is actually not riba, that these are modern days. Banking as we know it today and finance world did not exist back then. We have inflation. Some of the comments pointed that riba is only usury or excessive riba, something that is form of exploitation, something that is oppressing people. And Jadi banyak beliau berkata bahwa pada saat beliau memberikan ceramah tentang riba itu banyak yang komen di komentarnya itu banyak yang kebingungan. Ada yang bilang ini bukan riba itu cuman kalau kelebihan saja, lebihnya sangat-sangat berlebih dari pinjamannya itu baru riba. Ada banyak misconception, jadi salah pahaman dari para pendengar di komentar, di kolom komentar ya. Jadi beliau sekarang mau meluruskan. I wanted to respond to this. So let me quote to you a couple of narration that might clarify some of these points. So Jadi beliau akan memberikan beberapa narration dari hadis ya yang akan menjelaskan. the first hadith that is worth paying attention to is hadith of Bilal radiallahu. Jadi hadis pertama yang perlu kita perhatikan adalah hadis dari Bilal. Bilal itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang dulunya seorang budak kulit hitam. Kemudian beliau masuk Islam dan sempat dihukum hampir mati ya. Hukumannya sangat kejam sekali sampai ditaruh batu besar di badannya. Kemudian beliau dibebaskan oleh Abu Bakar dan akhirnya masuk Islam. Walaupun dia adalah orang yang hitam asalnya dari budak, tapi Rasulullah itu memulaikan beliau dengan menyuruh beliau menjadi muadzin ya. Jadi suaranya bagus. Ini adalah Bilal. Bagi yang belum tahu ya. Sekarang bagi yang sudah tahu ya silakan di skip aja. In this narration, we see Bilal coming to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and bringing some dates, beautiful, high-quality Barni dates. Nah, di hadis ini Bilal membawakan Rasulullah itu satu paket date itu kurma. Kurma itu high quality ya, sangat bagus sekali, sangat manis ya. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asks Bilal, "What are these dates?" So Jadi Rasulullah SAW bertanya, ini jenis apa? Jenis kurma apa? Bilal said, I have taken some of the dates which were lower quality, and then I have replaced them for a lesser quantity of higher quality dates. So Bentar. Beliau menjelaskan, ya Bilal bilang gimana? Dates which were lower quality. Jadi Bilal itu memberi kurma. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asks Bilal, "What are these dates?" So Bilal said, "I have taken some of the dates which were lower quality." Jadi Bilal itu bilang dia mengambil kurma yang jenisnya kurang bagus dibanding kurma yang diberikan kepada Rasulullah SAW. And then I have replaced them for a lesser quantity. Kemudian saya itu tadi ya, jadi kualitinya ya itu kurang bagus. Kemudian dia ganti dengan kuantitinya lebih sedikit Of higher quality date. dari higher quality date. Ngerti ya? Jadi dia ambil kualitinya, jadi quality A ya misalnya, itu teksturnya ndak enak, mungkin ya kurang bagus, kurang manis ya. Kemudian dia tuker dengan date dengan kurma dari jenis yang lebih tinggi, lebih bagus, tapi jumlahnya lebih sedikit, ngerti ya? So
what Bilal was explaining is that he took, for instance, 6 kilo of low quality dates and he replaced them for about 3 kilos of high quality dates. Jadi Gila tuh mencontohkan ya, Al-Quran bilang, for instance, sebagai contohnya Bilal itu mengambil 6 kilo kurma yang kurang bagus ya kualitinya, kemudian ditukar dengan 3 kilo kurma yang kualitinya lebih bagus. Why was he doing this? He wanted to give the gift to the Prophet sallallahu. Kenapa begitu? Karena dia ingin memberi hadiah Rasulullah SAW, kurma yang kualitasnya besar, ya bagus. The Prophet sallallahu alaihi wasallam on that said to Bilal, "Beware, Bilal, this is riba." Oh, pada saat itu Rasulullah bilang, Bilal, ini riba. And then he gave him the instruction what he should have done. He said, lalu Rasulullah memberi petunjuk pada Bilal apa yang seharusnya Bilal lakukan. You should have taken low quality dates. Oke, jadi kamu sebaiknya mengambil quality yang lebih rendah. And then sold them for money. Kemudian kamu jual, ya. Kemudian kamu jual dulu. Jadi yang 6 kilo tadi, contohnya, itu kamu jual dulu, kamu dapat uang, ya. And then take that money and buy the dates that you wish to buy, which is those high quality dates. Lalu dari uang itu barulah kamu beli kurma yang lebih kualitinya lebih bagus walaupun cuma 3 kilo. Paham ya? Ini bedanya di sini ya. Jadi tidak harus yang satu ya bila lakukan adalah pertukaran dari kurma ke kurma, satunya kualitasnya lebih rendah menjadi kualitas lebih tinggi, tapi satunya jumlahnya banyak menjadi lebih rendah. Itu tidak boleh ya, barter seperti ini. Yang dilarang itu inilah riba. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Yang low quality tadi, 6 kilo tadi, jual dulu, dia dapat uang. Dari hasil uang itu kita beli yang higher quality, walaupun 3 kilo. Itu baru boleh. Ini hadisnya ya. Once Bilal brought barley, is a kind of dates to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, "From where have you brought these?" Bilal replied, "I had some inferior type of dates and exchanged 2 sacks of it for 1 sack of barley dates in order to give it to the Prophet to eat." Thereupon the Prophet ﷺ said, "Beware, beware. This is definitely riba usury. This is definitely riba usury. Don't do so, but if you want to buy a superior kind of dates, sell the inferior dates for money and then buy the superior kind of dates with that money." Ngerti ya? Jadi ini persis, ini cuman hadisnya aja. Number one, which is what is the big misconception about riba, is that it's only when it comes to exploitation. Jadi miskonsepsi tentang riba itu adalah salah satunya adalah jika ada eksploitasi. We see very profound lesson. Number one, which is what is the big misconception about riba, is that it's only when it comes to exploitation. Jadi benar pendapat orang itu kalau benar-benar ada eksploitasi itu barulah riba. Oppression. In this narration, we see that Bilal was not oppressed, exploited. Nah, pada contoh ini Bilal tidak mengopres orang, tidak mengeksploitasi. In fact, he wanted to do something which is nice, give someone a gift, present. Nah, pada saat ini contoh ini niatnya baik ya, memberi hadiah pada Rasulullah SAW. Tidak ada unsur eksploitasi di sini. Still, because he was changing one amount of dates for another amount, these amounts were not the same. The Prophet ﷺ said, "This is riba." Tetapi karena ada pergantian jumlah, satunya itu 6 kilo misalnya, kemudian diganti dengan 3 kilo, satunya lower quality menjadi higher quality, karena tidak sambang, tidak ada imbang, tidak balance, tidak one on one, itu disebut riba. And this goes back to the rule
when it comes to exchanging things, ribawi goods. Ini sesuai dengan rule di Islam. Gold is to be paid by gold, silver by silver, wheat by wheat, barley by barley, dates by dates, and salt by salt, like for like and equal for equal. Payment being made hand to hand. Ini ya, jadi emas dibeli dengan emas, perak dengan perak ya, dan seterusnya ya. Gold for gold, or dates for dates, these kinds of things, when they are exchanged, they need to be equal, so 1 for 1. Oke, jadi kalau bendanya harus sama dan equal, dari 1 kilo dengan 1 kilo. And so we see that riba is actually the excess or surplus or unequal exchange from particular transactions. So jadi dalam hal ini riba itu adalah surplus, ada ada exchange antara benda yang sama tapi ada surplus. This is number one thing to notice. It doesn't mean it's about modern day or olden day banking and finance. Doesn't mean it's a lot of it or little of it. It simply means that we are violating the principle of Islamic finance, which is that when you exchange these things, they need to be exchanged 1 to 1. In this case, jadi bukan pendapat orang-orang tadi kan ada komentar. Ini sistem yang dijelaskan tentang riba itu zaman dulu, sekarang nggak ada lagi. Bukan gitu. Sistemnya tetap sama. Dia zaman dulu, sekarang, sampai kapanpun, sampai kiamat pun sama. Kalau Rasulullah bilang itu A ya dijual belikan dengan A, B dengan B. Jadi jumlahnya juga sama gitu. Tidak ada surplus gitu. Case, it doesn't even matter if those dates are maybe different type versus different type. We look at the dates as the same family. Now, jadi tidak masalah apakah satunya kurma tadi kualitasnya nggak bagus, satunya bagus, tapi kurma ya kurma, jadi harus dijual belikan dengan jumlah yang sama. The second point that we learn here, which is bagian bukan cuma surplus ya, tapi tadi kan ada malah minus itu tadi. Dia jual 6 kilo, kemudian dia beli 3 kilo, lebih sedikit itu. Jadi surplus itu menguntungkan penjualnya. Ya, tadi sendiri juga untung. Walaupun secara logika ini win-win solution ya, tapi tetap riba. Is confusing a lot of people is that if outcome of riba transaction and Islamic transaction, which is trade-based, are the same. Often people say, well, this is the same. They're just saying profit is same like rent, or rent is same like riba and trade, and all of these terms, Islamic banking, conventional banking, all is the same to us. Well, we see here something which is very important lesson, and that is that financial outcome at the end is not what renders transaction permissible or not. Jadi ada yang berkomentar gini, ini agak panjang. As the same family. Now, the second point that we learn here, which is confusing a lot of people, is that if outcome of riba. Jadi ini adalah yang pertama tadi gimana tentang riba itu, kalau dia itu tidak sama, ada surplus ya. Kalau misalnya tadi kurma satunya 6 kilo, kemudian dia beli 3 kilo, itu ada ketidakseimbangan. Kurma ya kurma, jadi dia harus 1 kilo dengan 1 kilo. Konsep kedua adalah transaction and Islamic transaction is now type versus different type. We look at the dates as the same family. Now, the second point that we learn here, which is confusing a lot of people, is that if outcome of riba transaction and Islamic transaction, which is trade-based, are the same. Often people say, well, this is the same. They're just saying profit is same like rent, or rent is same like riba and trade, and all of these. Ya, ini banyak orang yang bingung juga, sering itu saya dengar itu pendapatnya orang-orang juga, dan saya juga tidak bisa menjelaskan ya, karena saya bukan ahlinya. Makanya saya sengaja menerjemahkan penjelasan ahli Islamic finance seperti ini ya, Almer Kolan. Jadi gini, banyak orang berpendapat itu, oh ya sama aja kalau hasilnya sama. Misalnya
apa namanya, transaksinya itu hasilnya sama ya, riba dengan apa perjual beli itu sama aja. Misalnya satu sewa rumah dengan apa membayar mortgage ya, seperti itu ya maksudnya. Sebentar, saya dengarkan lebih lanjut. These terms, Islamic banking, conventional banking, all is the same to us. Oh ya, jadi banyak pendapat bilang bahwa Islamic banking itu sama aja dengan konvensional banking. Will we see here something which is very important lesson, and that is the financial outcome. Jadi ini pelajaran kedua, ketika hasil financial outcome, hasilnya itu pada akhirnya tidak tidak yang sesuai dengan yang dipinjam, ya, transaksinya itu halal atau haram gitu. At the end is not what renders transaction permissible or not. So we see here Bilal started with, let's say, 2 sa of dates, and he sold it for 1 sa of dates. So the outcome here is not the main issue. Issue is that changing this quantity of dates for this quantity of dates is not permissible. Ya, ngerti kan? Jadi bukan surplus lagi dalam hal ini itu. Bilal kan membeli 2 sak kurma, kemudian ditukar dengan 1 sak kurma. Jadi tidak masalah outcome-nya itu surplus atau negatif, itu yang satu jadi dua menjadi satu atau 2 menjadi 4, itu bukan itu. Yang masalahnya adalah perbedaan, jadi ketimpangan, ketidakbalansan antara jumlah yang satu dengan satunya. Instead, the Prophet ﷺ suggests solution. That solution might actually lead to the same outcomes. Nah, solusinya sama, outcome-nya, hasilnya sama aja. Rasulullah suruh kamu jual yang 2 sak tadi, dapat uang, kemudian belikan dengan 1 sak the qualities lebih tinggi. Sama hasilnya, karena dari 2 sak tadi tetap dapat 1 sak kan. Ngerti ya? Dari misalnya 6 kilo tadi, 6 kilo kurma, itu kan awalnya kan 6 kilo kurma, kemudian diganti dengan 3 kilo kurma yang kualitasnya lebih bagus, ya kan? Ini haram. Tapi solusinya apa? Yang 6 kilo kurma itu jual dulu, jadi kamu nanti dapat uang. Setelah itu dapat uang, kamu belikan dari 3 kilo kurma yang higher quality, kualitasnya lebih bagus. Nah, secara logika outcome-nya itu sama aja kan, hasilnya sama aja, dia dari 6 kilo kurma menjadi 3 kilo kurma. Tapi ini perbedaannya, ada solusi yang pertama itu haram, karena dia membeli dari kurma dengan kurma, yang satu 6 kilo menjadi 3 kilo, karena bahannya sama dan ada ketimpangan jumlah, itu haram. Tapi solusinya adalah kamu belikan uang, jadi sudah berbentuk uang. Dari uang itu kita beli kurma yang yang kualitas lebih bagus. Ini yang halal gitu. Walaupun pada asalnya outcome-nya sama. Nah, satunya halal, satunya haram. Kita harus tahu bedanya. But what is the solution that we are looking for? Is that jadi apa solusi yang kita cari sebetulnya? Take a dates, change them for money. Money then serves as a medium of exchange. Jadi menjual 6 kilo kurma itu kan kita dapat uang. Uang inilah medium of exchange untuk alat pertukaran. In that case, you can buy and sell as you wish. Nah, dengan mendapat uang itu kamu bisa dapat jual atau beli, terserah kamu jual berapa, belinya berapa, pokoknya kamu berubah alatnya itu, alat pertukarannya berubah. Tadi kan alat pertukarannya tadi kurma dengan kurma, sekarang enggak, kurma jadikan uang dulu, uang jadi kurma. Ngerti ya? Itu bedanya di situ. Money for dates, and then take that money and buy the dates you wish. So we see here that this dates for dates transaction is cut with money. Jadi solusinya adalah transaksi kurma ke kurma tadi dipotong dengan adanya uang. So we might arrive at the same exact financial outcomes. Walaupun pada akhirnya hasil perdagangannya atau finansialnya sama, 6 kilo menjadi 3 kilo, ya. The nature of these transactions is the similar.
nature transaksinya itu berbeda, itu bedanya. So, for example, if we are going to Islamic bank or finance institutions and we are buying the home, for instance, Misalnya kita beli rumah ya di bank Islam misalnya ya. we are doing exactly the same thing. We are saying that conventional bank, when you are taking a loan, which is money for money transaction, with house being just collateral, not the subject matter of the contract, just the collateral, something from security if you cannot repay that loan. It's not the main thing in the contract. You are given money for that home, yes, but that's not the subject matter. So when you are buying home, money for money type of a conventional loan that gives rise to more is interest. So that Nah, di sini jadi bank konvensional itu kita mau beli rumah ya. Kita kan uangnya nggak cukup. Jadi kita ke bank minta pinjam uang. Nah, dari uang ini kita pinjam uang untuk beli rumah. Masalahnya bukan rumahnya di situ, tapi masalahnya adalah kita pinjam uangnya ini loh. Kemudian kita membayarnya dengan uang surplus. Inilah surplusnya menjadi riba. profit, that outcome of transaction is not permissible. In Islamic finance, when you are buying that house or doing the financing for the home, it must be money for something. Just in the Nah, jadi kalau di Islamic banking, kalau kita beli rumah, bukan kita pinjam uangnya ke bank, tapi bank itu memberikan rumah. Jadi bank itu membelikan kita rumah. Jadi kita membayar ke rumah itu ke bank, gitu ngerti ya? Jadi bukan kita membayar uang ke bank dengan bunga, tapi kita memberi semacam service produknya adalah rumah. Bank itu menjual rumah itu ke kita gitu. example of the Prophet ﷺ when he said, sell those dates for money. In this case, what we are doing is we are taking money and buying the asset and then selling the asset for more money. Ya, jadi in this case kita beli dengan uang kita beli aset itu dijual dulu. Aset dalam sini dalam Bilal itu contohnya Bilal itu adalah kurma kan. Asetnya itu kita jual kita dapat uang, ya kan? Kemudian dibelikan aset lain gitu. And so both of these might look the same in terms of financial outcomes, but Kelihatannya sama dari hasil finansialnya. as the Prophet ﷺ showing us, one is the type of profit that is not legitimate where the other one is legitimate. Yang satu adalah contoh haram. Jadi kurma 6 kilo dibelikan kurma 3 kilo. Itu walaupun kualitasnya beda tidak masalah. Tapi kurma dengan kurma jumlahnya beda itu jadi haram itu. And that's why we see in the verse Surah Baqarah where people are disputing or they are rebelling against these orders about riba by saying that trade and riba look the same to us. Ya, makanya dijelaskan betul kan di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 itu, those who consume interest cannot stand on the day of resurrection except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say trade is just like interest, but Allah has permitted trade and has forbidden interest, which is true. Jadi orang yang mengkonsumsi riba itu tidak bisa berdiri di hari kiamat kecuali seperti orang yang kemasukan setan, ya. Itu karena mereka mereka berkata perdagangan itu seperti riba, padahal Allah itu mengizinkan perdagangan dan melarang riba. Jadi nggak sama perdagangan dengan riba. Makanya orang bingung loh, kok hasilnya sama, satunya haram, satunya halal, sama-sama dapat kurma kok gitu. Bukan itunya. Satunya yang pertama haram itu karena kurma dijual dengan kurma itu beda cuma kurang langsung ya, kurma dengan kurma, tapi ada surplus ada minus, tidak sama 6 kilo menjadi 6 kilo. Tapi satunya kurma dijual jadi ada transaksi dengan uang, bentuk uang sebagai medium pertukaran.
kemudian dari uang itu dibelikan kurma lagi yang 3 kilo. Nah, ini bedanya. Jadi itu yang kedua itu adalah perdagangan, karena kurma dijual. Ada sistem perdagangan di situ. Dapat uang, kemudian uang dibelikan lagi. Ini perdagangan lagi, ini yang boleh. Why? Because of the same reason. We see the people were looking at a result of riba transaction in financial terms, and they were looking at the trade-based financing or arrangements, and they're saying both of these are returning the same profit. Ya itu, makanya banyak orang yang bingung ya. Lah ini sama-sama profitnya sama. 6 kilo kurma menjadi 3 kilo kurma, ya kan? Apa bedanya? Bedanya itu tadi, di tengah perdagangan tadi, maaf, di tengah antara kurma tadi tidak ditukar langsung dengan kurma, tapi dijual dulu. Ada perdagangan di situ, itu yang halal. Why is one allowed? Why is another one not allowed? Well, Allah answers that Allah has permitted trade. Makanya orang sering bingung loh, satunya kok boleh, satunya nggak boleh. Ya Allah sudah bilang, Allah itu mengizinkan perdagangan dan mengharamkan riba. Profiting from these kinds of transactions and not profiting from these kinds of transactions. So, in a nutshell, it's not about exploitation. It's not about being oppressed or not being oppressed. It's not about even how much or what is the financial outcomes. Jadi dua hal ya. Yang pertama tidak ada bukan karena eksploitasi. Riba itu bukan cuman yang satu lebih kaya dari lainnya mengeksploitasi, bukan itu. Karena Bilal tadi contohnya dia memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, bukan karena itunya. Tapi yang kedua juga dia bilang apa tadi, profiting from these kinds of transactions. So, in a nutshell, it's not about exploitation. It's not about being oppressed or not being oppressed. It's not about even how much or what is the financial outcome. Dan juga bukan apa hasilnya gitu. Dari transaksi itu hasilnya sama-sama dapat rumah, tapi yang satu halal, satu haram. Dari mana yang salahnya? Itu dari prosesnya. Itu yang satu haram karena prosesnya itu kita pinjam uang ke bank dan kita mengembalikan dengan uang dengan bunga. Itu yang haram, dengan uangnya lebih. Harusnya kalau kita pinjam 100 juta ya kembalikan 100 juta, tapi dengan bank diminta kita dipinjami uang 100 juta, kita membayarnya 120 juta. Ini yang haram. When you are exchanging money for money or things that are similar, ribawi items, you cannot profit from that, as we have. Jadi kalau kita pinjam benda yang sama, misalnya uang dengan uang, kemudian tadi contohnya emas dengan emas, perak dengan perak, termasuk kurma dengan kurma, itu nggak boleh kita ada profitnya. Kalau kita pinjam 100 ya kembalikan 100. Seen the Prophet ﷺ said this to Bilal. But what you can profit, as Prophet ﷺ described to us in the end of that hadith, is any transaction where money is exchanged for non-monetary. Jadi itu tadi ya. Jadi jalan keluarnya adalah kita berubah, jangan sama. Jadi kalau tadi kurma dijual menjadi uang, uang dibelikan kurma, itu boleh. Seperti emas sekarang, kita punya emas 5 gram. Kemudian kita belikan emas yang kualitasnya lebih bagus 3 gram, itu haram. Tapi caranya adalah jual dulu 5, misalnya emas 20 karat ya. Itu kemudian kita punya 10 gram. Kemudian kita belikan emas yang 24 karat tapi cuman 2 gram karena lebih mahal misalnya. Ini haram. Jadi caranya adalah saya jual dulu emas saya yang 20 karat ini, dapat uang kan. Dari uang itu kita belikan emas yang 20 karat, itu baru boleh. Maaf ya, ini kadang tidak saya terjemahkan sesuai apa yang dia katakan. Saya beri tambahan penjelasan sendiri karena lebih mudah buat saya sekarang menjelaskan setelah mendengar penjelasan beliau. Those cases, this is trade,
this is profit, this is what is allowed. Now, for those people who are saying that today we don't have riba because it is modern day, banks are doing things differently. Buat orang sekarang dia menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan, oh sekarang sudah modern gak ada riba. We have to understand it comes down to basics. The Dari sekarang itu kita harus ngerti, semua kembali ke basic. core banking product is selling money for money. Jadi banking product itu produknya bank itu ya jual uang dengan uang gitu. Artinya apa? Dia menjual uang, profitnya dengan uang, ini haram. Arti ya. That's the world of finance, Willard. The growth of debt, credit. This is all driven by riba. So to say that there is no riba today, it's only large amounts of riba. This is what Christians use as excuse to separate riba to something that is not legitimate, which is, they call it usury, and this is not legitimate profit. And then they said interest or a little bit of riba is okay. As a Muslims, we don't believe in this idea. Nah ini dia dipakai oleh orang Kristen cara-cara seperti ini. Dia bilang riba dengan nak riba itu sama aja. Padahal di Islam itu sudah jelas, bukan gitu. Ada perbedaan antara riba dengan dagang. Any excess beyond 1-to-1 is riba. Jadi apapun ekses ya kelebihan dari penjualan barang yang sama, kan jualnya harus 1:1. Kalau ada 1 menjadi 2 atau 2 menjadi 1, itu nggak balance. Nah ini riba itu. Jadi syaratnya tadi harus sama bendanya dan harus sama jumlahnya. Kalau bendanya itu sama kemudian jumlahnya berbeda, itu riba. Ngerti ya? Apakah jumlahnya nanti berkurang atau bertambah? Karena kalau ada surplus di salah satu pihak, satunya naik satunya turun, itu riba gitu. It doesn't have to be exploitative. It doesn't mean it's only the one who is giving it, as there is another narration of the Prophet ﷺ which clearly show that for tidak harus eksploitasi or who engage in riba, whether it's the one who is giving it or the one who is taking it. Tidak ada masalah siapa yang mendapat profit dari riba itu. Karena Rasulullah SAW itu mengutuk orang-orang yang menerima riba, artinya dia yang dapat profitnya, atau orang yang memberikan riba itu orang yang membayarnya. Whether it's the one who is recording it or the one with. Apakah orang itu yang menulis transaksinya? Jadi kalau sekarang mungkin tidak ditulis tapi data entry. Jadi sekretarisnya, bendaharanya, semua kena semua. Witnessing, they are all equal. Dua saksinya mereka semua sama-sama dikutuk. Jadi medeni ya, menakutkan sekali. Jadi ada 6 orang ya yang accept usury, yang menerima riba dan memberikannya ya. Siapa yang menuliskannya ya, itu 3. Kemudian two witness, 2 saksi. Jadi ini 5 ya berarti ya. 5 orang ini semua sama-sama dikutuk. They are all involved and they have sin of riba. So where does this leave us? It leaves us with a very important point. We don't want Jadi kesimpulannya pertama, to be like the people who were mentioned in Quran as those people who say that trade is like riba. Jadi jangan sampai kita menyamakan riba dengan non-riba. Karena Allah itu sudah menjelaskan di Quran, di Al-Baqarah 275 ya, itu tidak sama. This all looks same to us. Whether you buy the house through Islamic finance institution or conventional, it's all the same, just the playing with the names, the word. Nah ini banyak orang gitu, bahkan di sini pun orang Muslim gitu, alah sama aja. Kamu beli rumah dengan bank konvensional atau bank Islam sama aja, sama-sama dapat rumahnya. Lo iya, produknya sama tapi transaksinya beda.
words. So we don't want to be like those people who say such a thing, because the verse says that these people will be on the day of judgment like someone who is being beaten. Orang yang menyamakan riba dengan non-riba itu saking bingungnya itu mereka bingung sendiri. Itu diumpamakan Allah nanti di hari kiamat seperti orang yang kemasukan setan, bingung gitu. By shaitan into insanity. So we want to be Ya, jadi seperti orang yang kemasukan setan sampai gila. people of justice, be able to recognize, yes, there could be a lot of legitimate. Kita ingin menjadi orang yang adil, orang muslim yang adil, yang tahu, oh betul ada banyak transaksi yang halal, tapi ada juga yang haram. Criticism of Islamic finance industry, but it's not right to say entire Islamic banking. It's like Betul, ada kritik tentang Islamic finance ya, industri, tapi tidak semuanya. Masih ada yang bagus kok. Islamic finance, it's all wrong. We always are people of justice, and we look at specific. If one organization is doing something right, if they have a product that is done in the right way, and there is another organization, or even in the same organization, they have a product that is not done to satisfy all Sharia conditions, then we judge everything individually. We don't look at the entire concept and entire industry. Jadi kalau ada, misalnya kita dengar memang ada bank konvensional pura-pura menjadi bank syariah, itu tidak bisa kita menyamaratakan dengan bank-bank syariah lainnya bahwa mereka semua salah. And just say none of this is right. And just like Prophet sallallahu Dan akhirnya mengatakan tidak ada yang betul kok gitu. Banyak orang Islam seperti itu. alaihi wasallam pointed to what is riba, he also gave alternative. And today we need alternative. Nah, sesuai dengan hadis tadi, ada jalan keluarnya kok untuk dari riba itu, dan kita butuh jalan keluar itu. For Muslims to be successful, to run their businesses and achieve what we need to achieve to have a wholesome Islamic lifestyle. Gitu ya, jadi itu tadi bedanya. Nanti saya carikan video selanjutnya untuk saya terjemahkan ya, karena menarik sekali, enak cara menjelaskannya. Jadi lebih paham kan, sekarang saya juga lebih paham untuk menjelaskannya sekarang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.